Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamuri Manawi dari kelas 12 IPS 2. Terhormat Bapak Arif ST selaku guru pengampu mapel prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan pagi ini saya akan membuat video tutorial mengenai foto dengan kamera makro. Pada kesempatan saya ini saya sangat bangga dan bahagia sekali bisa memakai seragam ini sebagai identitas sekolah. Selama 2 tahun kita semua belum pernah sama sekali masuk tatap muka ke dalam sekolahan. Semoga beberapa bulan kita bisa belajar bersama-sama tatap muka di sekolah. Video kali ini yang bertema fotografi, yaitu foto dengan kamera makro. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan fotografi? Fotografi adalah seni dari penghasilan gambar dengan menggunakan cahaya atau objek yang telah ditentukan dengan menggunakan alat dari sebuah kamera atau alat lainnya. Biasanya di dalam kamera terdapat beberapa komponen yang dapat menghasilkan objek gambar yang sangat bagus. Bisa menggunakan mode potret, bisa menggunakan mode makro, menggunakan mode malam. Itu dapat menampilkan sebuah gambar yang lebih baik. Contohnya misalnya nanti objek sebuah bunga misalkan, atau hewan-hewan yang mungkin merasa kita jadikan unik untuk dijadikan sebuah gambar. Selain dari itu, kita dapat mengubah gambar dari sebuah kamera yang dikatakan tidak baik, tetapi kita dapat mengubahnya dengan cara misalnya mengedit. Kita dapat mengedit dari sebuah aplikasi yang kita bisa carilah, misalkan di Play Store. Kita dapat mengedit dari sebuah gambar yang dikatakan tidak bagus, yang disumbangkan dari sebuah aplikasi menjadi lebih baik dan lebih bagus. Selanjutnya kita dapat mempraktekkan dari sebuah objek yang telah saya tentukan untuk dijadikan sebuah media. Berhubungannya untuk menampilkan sebuah gambar yang lebih bagus. Selain itu, kamera itu adalah salah satu pendukung sebuah foto yang dimana terdapat megapiksel. Jika megapikselnya tinggi, otomatis foto akan bagus. Selain itu juga kita dapat belajar bersama-sama mengenai tutorial fotografi menggunakan kamera makro yang pastinya bagus dan elegan. Tak lupa kita belajar menggunakan sebuah aplikasi yang dimana dapat mengubah foto yang jadinya lebih bagus. Ini saya juga memberikan sebuah tips-tips cara fotografi dengan kamera makro yang hasilnya dapat memuaskan. Kalian bisa deh cari objek yang kalian merasa itu objeknya bagus, kemudian kalian tentukan cahaya. Misal kalian bisa foto di pagi hari, sore hari, yang dimana matahari itu di sebelah samping. Kalau di tengah-tengah itu jangan, soalnya nanti kontras cahaya kebanyakan. Selain itu, kalian juga menentukan background dari belakang objek itu harus bagus, karena itu akan dijadikan sebuah gambaran yang akan dihasilkan efek bokeh atau fokus. Selanjutnya lagi, kalian bisa menentukan objek yang sekiranya dapat untuk mempermudah foto. Oke, tak usah panjang lebar lagi, saya akan mempraktekkan sebuah kamera makro khususnya, dan nanti saya bakal coba lagi beberapa versi kamera atau fitur yang ada di HP ini. Oke, kali ini saya menggunakan objek dengan bunga yang terdapat di depan rumah saya. Tips-tipsnya pada fotografi, kalian bisa tenang, pastikan
Kamera dapat fokus dengan objek yang dibidik. Kemudian kalian bisa memotretnya dengan secara perlahan tanpa bergerak. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode yang saya akan gunakan, yaitu pertama, matikan fitur pada auto, gunakan metering manual, atur sesuai dengan kebutuhan, perhatikan cahaya pada objek supaya gambar lebih jelas dan detail. Dan ini hasilnya bisa kita lihat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komposisi pada kamera yang saya gunakan. Pertama, fungsi kamera untuk mengatur sebelum memotret shooter. Kemudian, fokuskan pada objek. Selanjutnya, kalian bisa menggunakan berbagai macam fitur grade di HP kalian sendiri. Dan inilah hasilnya, kalian bisa melihat titik fokus pada gambar yang telah dipotret. Selanjutnya saya akan mencoba lagi di kamera makro dengan menggunakan manual fokus. Dengan cara ini paling mudah untuk mengatur jarak fokus sesuai dengan kebutuhan. Atur jarak fokus dan ketajaman dengan gerak maju mundur. Inilah hasilnya gambar dengan menggunakan manual fokus di kamera makro. Setelah saya praktekkan tadi, semisalnya fotonya kurang bagus, kalian bisa mengeditnya dengan beberapa aplikasi. Untuk saya pribadi merekomendasikan menggunakan aplikasi Lightroom sama Visco. Jika kalian masih kurang, kalian bisa mencari tutorial yang ada di YouTube atau media lainnya. Lebih dari itu, fungsi dari pengeditan ini bagi saya menurut pribadi itu dapat menyempurnakan, hanya sebatas menyempurnakan dari sebuah gambar atau foto yang telah kalian lakukan tadi. Setelah ini saya akan mencara tutorial dalam pengeditan. Nanti saya akan menggunakan pengeditan aplikasi Lightroom. Saya akan menampilkan beberapa tips-tips atau cara yang akan menjadikan sebuah foto akan lebih bagus. Kalian di rumah bisa juga lakukan atau mencoba dari tutorial yang saya buat. Nanti saya akan memberikan sebuah tips yang terdapat beberapa fitur yang ada di aplikasi tersebut, yang antara lain dalam pengaturan pencahayaan, dalam pengaturan warna, dalam pengeditannya. Nanti saya akan memberitahu di dalam aplikasi tersebut akan terdapat pengaturan dalam pencahayaan, pemberian kontras warna maupun dari segi efek blur. Nanti saya akan coba di selanjutnya ini. Sementara itu aplikasi yang saya buat nanti adalah dari sebuah gambar yang menurut saya ya kurang cukup bagus, nanti dapat menyempurnakan dari foto tersebut. Kemudian aplikasi selanjutnya adalah Visco. Visco, aplikasi tersebut dapat memberikan efek blur atau yang biasa orang awam itu dengan efek bokeh. Nanti kalian bisa mencobanya sendiri. Untuk tutorial nanti saya pilih salah satu atau dua-duanya bisa, tergantung saya. Bisa menggunakan aplikasi Lightroom atau Visco, tapi saya lebih mengutamakan aplikasi Lightroom karena saya sudah cukup menguasai. Untuk aplikasi Lightroom, nanti di aplikasi tersebut biasanya terdapat
foto berbayar atau cara mengedit berbayar. Nah, kalau ada tersebut kita pause aja, kita cari yang free. Untuk apa? Karena untuk hanya sebuah pengeditan saja. Terus dalam aplikasi Lightroom itu kita bisa menambahkan dari warna, misal warna hijau kita dapat menggantikan dari sebuah gantikan warna coklat atau apa gitu. Juga kalian bisa mengubah sesuai keinginan Anda sendiri. Tak lupa lain, aplikasi ini menurut saya sangat membantu sekali karena apa? Saya sudah beberapa mencoba dari foto tersebut dan hasilnya pun cukup memuaskan. Bagi saya hasilnya ya cukup bagus. Nanti kalian bisa membuat instastory misal di WA atau di IG atau di Facebook. Nah, kalian bisa menambahkan dari sebuah keindahan dari hasil karya Anda sendiri. Tak usah panjang lebar, saya akan mempraktekkan dari penggunaan pengeditan aplikasi Lightroom. Oke, untuk pengeditan menurut saya pribadi saya cukup hanya menggunakan aplikasi Lightroom saja. Mari kita buka menggunakan aplikasi Lightroom. Kemudian pilih gambar yang akan kita edit. Setelah terimpor, klik pada gambar, kemudian lihat pada bawah terdapat cahaya, warna, vignette, dan lain-lainnya. Tahap pertama menggunakan pencahayaan. Gunakan sesuai dengan gambar yang terdapat atau sesuai keinginan Anda sendiri. Di sini cukup 50. Kemudian bagian kontras untuk meningkatkan kualitas gambar. Setelah itu highlight, pencahayaan yang kemungkinan kurang jernih tetapi sesuai keinginan atau selera sendiri. Selanjutnya di bayangan cukup sedikit saja. Terus di warna putih cukup sedikit saja, sekitar 14, 20-an, 29. Setelah itu hitam. Di sini saya akan hitamkan karena selera di bawah bagus untuk dark, efek dark. Selanjutnya kita ke kurva. Di sini sesuaikan pada keinginan kalian, mau ngadit rada gelap atau cerah, sesuai keinginan yang akan kalian tuju. Sekiranya sudah cukup, kemudian klik tombol selesai di bagian kanan bawah. Selanjutnya pada warna, kalian bisa menambahkan warna di sini. Kalian lebih hijaukan atau dikuningkan, sesuai lah. Di sini saya akan menambah sedikit temperaturnya supaya terlihat lebih jelas atau detail. Saya tambahkan corak supaya gambar tersebut terlihat terang, vibrance supaya kelihatan elegan, terus kejenuhan supaya gambar tidak agak pecah. Kurvanya dibuat sesuai bidikan karena kalau dibuat otomatis bisa mengubah semua dari foto aslinya. Kemudian terlihat lebih bagus, kita tambahkan efek vignette karena saya suka
rada gelap atau dark, tapi kembali lagi ke selera kalian masing-masing, sesuai selera saja ya. Pengeditan ini sesuai keinginan, tidak ada paksaan atau gimana, kalian bisa mencobanya sendiri karena di aplikasi ini cukup mudah digunakan. Terlihat cukup bagus menurut saya. Sekiranya saya tajamkan supaya terlihat lebih detail ketika kalian zoom. Sekiranya sudah, tambah apa lagi ya, mungkin sudah cukup. Kalian bisa pangkas, atau ketika gambar kalian kurang memuaskan, kalian bisa pangkas atau potong. Di sini saya akan memotong sedikit karena atasnya lumayan kepanjangan. Nah, gini hasilnya lumayan cukup bagus. Kalian bisa simpan di galeri atau ekspor ke galeri. Nah, sudah tersimpan, kalian bisa cek di galeri kalian. Oke. Dan inilah hasilnya setelah mengalami proses pengeditan di Lightroom. Kalian bisa lihat kelebihan dan kekurangannya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be thinking, healthy. Salam siswa.